Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang berada di rumah maupun yang ada di tempat ini. Senang bisa bertemu dengan saudara-saudari kembali dan kita akan memuji Tuhan pada pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Bapakku datang untuk berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel.
Silakan duduk Bapak Ibu. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanannya. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan, dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa-dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Kitab Ulangan 11 ayat 1 sampai 15. Ulangan 11 ayat 1 sampai 15. Kebesaran Tuhan. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Kamu tahu sekarang kukatakan, bukan kepada anak-anakmu yang tidak mengenal dan tidak melihat hajaran Tuhan Allahmu, kebesarannya, tangannya yang kuat, dan lengannya yang teracung. Tanda-tanda dan perbuatan-perbuatan yang dilakukannya di Mesir terhadap Fir'aun, Raja Mesir, dan terhadap seluruh negerinya. Juga apa yang dilakukannya terhadap pasukan Mesir dengan kuda-kudanya dan kereta-keretanya, yakni bagaimana ia membuat air laut terberau meluap meliputi mereka ketika mereka mengejar kamu, sehingga Tuhan membinasakan mereka untuk selamanya. Dan apa yang dilakukannya terhadapmu di padang gurun sampai kamu tiba di tempat ini. Pula apa yang dilakukannya terhadap Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, anak Ruben, yakni ketika tanah mengangkat mulutnya dan menelan mereka dengan seisi rumahnya, kemah-kemah dan segala yang mengikuti mereka di tengah-tengah seluruh orang Israel. Sebab matamu sendirilah yang telah melihat segala perbuatan besar yang dilakukan Tuhan. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi, kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar yang telah ditabur dengan benih,
harus kau airi dengan jerih payah seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Ia akan memberikan rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ke-12. Paulus berlayar ke Roma. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramitium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak ke Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika yang menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah ke Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka memperlengkapkan keperluannya. Oleh karena angin sakal, kami berlayar dari situ menyusur pantai Siprus, dan setelah mengurangi laut di depan Kilkia dan Pamifilia, sampailah kami di Mira di daerah Likia. Di situ perwira kami menemukan sebuah kapal dari Alexandria yang hendak berlayar ke Italia. Ia memindahkan kami ke kapal itu. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju dengan susah payah. Kami mendekati Knidus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta melewati Tanjung Salome. Sesudah kami dengan susah payah melewati tanjung itu, sampailah kami di sebuah tempat yang bernama Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Sementara itu, sudah banyak waktunya yang hilang. Waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, "Saudara-saudara, aku melihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakoda daripada kepada perkataan Paulus. Karena pelabuhan itu tidak baik untuk ditinggal di situ selama musim dingin, maka kebanyakan dari mereka lebih setuju untuk berlayar terus dan mencoba mencapai kota Finikus untuk tinggal di situ selama musim dingin. Kota Phoenix adalah sebuah pelabuhan pulau Kreta yang terbuka ke arah barat daya dan ke arah barat laut. Demikianlah firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku,
semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku berkenan selalu, mengikut semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di
Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk pagi ini. Kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih. Tuhan, Engkau hebat, Engkau dahsyat, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Kami bersyukur dan kami menyembah-Mu, memuji-Mu, menikmati hadirat-Mu. Di dalam ibadah kami pada minggu ini, kami sangat bersyukur Tuhan bahwa Engkau melawat kami dalam keadaan apapun kami. Kami berterima kasih masih diizinkan hidup, menikmati berkat, menikmati anugerah, menikmati kebaikan Tuhan, dan sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Sungguh Tuhan, mengikuti Yesus itu adalah anugerah terbesar untuk kami. Kami melepas semua hak kami mau ikut Tuhan. Dan kekuatan kami sungguh-sungguh bersumber daripadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya renungan yang singkat, yang sederhana, tapi membuat hidup kami menjadi kuat, menjadi bermakna, dan terus setia kepada Tuhan. Meskipun banyak tantangan, banyak masalah, banyak kesulitan, tapi di balik semua itu ada banyak sekali sukacita, kemurahan, kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. I need the Holy Spirit to help us to understand the Word of God. Dan setiap orang yang mendengar firman Tuhan, biarlah Tuhan memberkati, dan hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah sungguh bahwa ini isi hati Tuhan. To know you and to know your heart is really a privilege for us as the children of God. Sebagai congregation, kami begitu menghargai Tuhan dan kesempatan untuk mengenal Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan jam pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom juga jemaat Tuhan yang ada di rumah, yang bergabung melalui link Zoom ya. Selamat pagi, good morning. Senyum, karena senyum itu adalah perhiasan yang terindah bagi wanita dan bagi pria juga ya. Kalau wanita cantik kalau senyum, the best makeup for women is the smile. Dan juga bagi semua orang senyum itu melegakan. Baiklah. Saya sebetulnya tadi nggak kuat waktu lagu yang tadi itu kok indah sekali ya. Mengikut Yesus. Wah, sesuatu yang indah sekali. Apa hidup kita maknanya selain mengikut Yesus. Dan kita melepas semua hak hidup kita untuk mengikut Dia. Itu sangat menyentuh sekali kalau saya. Baik, jemaat Tuhan, kita akan merenungkan dari Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 1 sampai 12. Saya membaca berulang-ulang perikop ini dan sampai pada satu titik ini temanya adalah mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Mengapa jadi temanya seperti itu? Karena kalau baca di pasal 27 ini, wah ini satu perjalanan. Perjalanan Rasul Paulus sepertinya ini perjalanan terakhir dalam masa hidupnya setelah dia memberitakan Injil dan dia akan pergi berlayar ke Roma. Dan kita tahu bahwa di Roma Rasul Paulus menghabiskan hidupnya dan dia dipenjara sebagai seorang rasul yang memberitakan Injil dan banyak orang yang tidak suka kepada Rasul Paulus. Tetapi perjalanan menuju Roma itu tidak mudah. Mengapa? Kalau kita baca tadi ya, tadi sudah dibacakan oleh Shelby, itu tidak gampang berlayar ke Roma. Betul? Kalau kita lihat tadi ya, mulai dari mana tadi itu? Mulai dari
Kalau dibaca di ayat yang pertama dari pasal 27, mari kita lihat. Kisah para Rasul, pasal yang ke-27, ayat 1. Memang Rasul Paulus pergi berlayar bersama dengan para tahanan lainnya, lalu dia naik kapal, berangkat ya dari Adramitium dan akan berlayar sepanjang pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, terus bertolak ke Makedonia. Ada orang yang menyertai dia, nanti mereka singgah di Sidon, ketemu dengan Julius sahabatnya, lalu Julius memperlakukan Paulus, lalu Paulus bertemu dengan sahabat-sahabatnya, lalu ketika berlayar itu ada angin sakal yang mengganggu, menghambat sampai menyusuri pantai Siprus dan itu menggarungi laut depan Kilikia, Pamfilia sampai di Mira di daerah Likia. Kemudian ada kapal dari Alexandria mau pergi ke Italia. Lalu mereka dipindahkan ke kapal itu mungkin lebih besar. Lalu selama beberapa hari berlayar kami hampir-hampir tidak maju. Dan dengan susah payah kami mendekati Kindus. Karena angin tetap tidak baik, kami menyusur pantai Kreta, melewati Tanjung Salmone, lewat lagi, susah payah lagi, sampai di sebuah tempat namanya Pelabuhan Indah dekat kota Lasea. Udah banyak waktu terbuang, waktu puasa sudah lampau, sudah berbahaya melanjutkan pelayaran. Lalu Rasul Paulus memperingatkan mereka, katanya, mari kita lihat ayat yang ke-10 bersama-sama, ini menjadi fokus dari renungan pagi ini. Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ayat yang ke-11. Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Sudah diperingatkan oleh Rasul Paulus. Siapa Rasul Paulus? Rasul Paulus itu jelas rasul. Seorang rasul pasti dia itu sangat dekat dengan Tuhan. Tahu isi hati Tuhan. Karena Tuhan berbicara kepada dia. Sepanjang pelayanannya, sepanjang hidupnya Tuhan selalu menyertai. Lalu Paulus mengingatkan, ini kayaknya bahaya besar kalau kita melanjutkan pelayaran ini. Kita mengalami kerugian besar, ada kesukaran-kesukaran besar. Bukan saja bagi kapal, tapi juga bagi nyawa kita. Paulus sudah mengingatkan. Tapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Jadi di sini ada dua kontradiksi kalau saya lihat, dua hal. Paulus mengingatkan, ini bahaya, ini sukar, bukan cuma untuk pelayaran ini, muatan ini, tapi juga untuk nyawa kita. Lalu mereka bilang, oh perwira ini lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda. Siapa Paulus? Paulus itu bukan seorang nahkoda, bukan seorang pelaut ya. Meskipun kalau di Indonesia banyak sekali orang-orang yang pelaut ya, karena Indonesia bilang nenek moyangku orang pelaut ya. Jago mengarungi samudra, jago mengarungi lautan ya yang begitu besar di Indonesia. Karena Indonesia negara kepulauan, archipelago, laut. Tapi mereka lebih percaya kepada pastinya jurumudi dan nahkoda yang lebih berpengalaman daripada kepada Paulus. Paulus bukan seorang pelaut. Tapi Paulus sudah ingatkan, ini bahaya, jangan dilanjutkan. Tapi dia nggak mau dengar, kayaknya lebih percaya sama jurumudi dan kepada nahkoda saja. Lanjut saja pelayaran itu. Saudara, kalau kita melihat ini, lanjut lagi baca di ayat-ayat sesudah itu, peristiwa itu terjadi bahwa kapal itu terkandas. Mereka betul-betul mengalami kesukaran-kesukaran dalam pelayaran itu. Kapal itu terkandas, bahkan muatan harus dibuang. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-14 sampai ayat yang terakhir ya di situ. Ya. Perjalanan yang sulit. Tapi mereka tidak mengindahkan nasihat Paulus. Mereka lebih mendengar orang yang ahli. Kalau dalam hidup kita ini diumpamakan sebagai orang yang sedang menempuh perjalanan,
Apakah kita lebih mendengar nasihat Tuhan, perkataan Tuhan, atau perkataan manusia? Kalau kita ini berjalan, kita analogikan saja kita ini sebagai seorang musafir yang sedang berjalan berkelana di dunia ini menempuh satu perjalanan, dan kita nanti memang akan masuk dalam kekekalan dan ketemu dengan Bapa di surga, dengan Tuhan. Apakah sepanjang hidup kita ini kita pastinya menghadapi banyak hal. Kita mendengar siapa? Nasihat dari Tuhan, dari orang yang mengenal Tuhan, atau dari manusia? Lebih dengar mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatan sendiri? Kalau ditanya lagi, apakah dalam hidup kita mengalami badai? Pernahkah mengalami badai dalam hidup kita? Kalau saya tanya di tempat ini bagaimana? Pernah mengalami badai dalam hidup? Waduh, langsung mikir ya. Bukan pernah lagi Ibu Rida, sering. Ada orang berkata begini, setiap orang bisa jadi nahkoda di laut yang tenang. Tetapi tidak semua orang bisa menjadi nahkoda di lautan yang berbadai. Kalau kehidupan semuanya nyaman, enak, lancar, semua keinginan kita ada, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah. Inilah kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman, tidak ada badai. Tapi justru dalam situasi begitu sebetulnya kita tidak dilatih menjadi kuat. Kita kuat itu karena melewati berbagai kesulitan dan badai-badai kehidupan. Kalau saudara setuju dengan saya. Saya lihat ada satu lagu yang bagus penggalanya seperti ini. Hidup ini suatu perjalanan, di penghujungnya ada kekekalan yang bagi manusia jadi akhir tujuan, surga atau kecewa. Saudara, kalau kita ibaratkan hidup kita ini seperti perjalanan, ya inilah kita. Melewati badai, iya. Ketika kita menghadapi kesulitan-kesulitan itu, siapa yang kita dengar? Siapa yang kita andalkan? Tuhan atau manusia? Bayangkan perjalanan di laut beda dengan perjalanan darat. Di darat mau apapun terjadi udah di darat. Tapi kalau di laut, wow, itu di tengah-tengah samudra. Kalau kita mengalami badai, kapal terombang-ambing, mungkin terhempas, mungkin kapalnya terbalik, ya sudah, harapan hidup mungkin sangat tipis. Sering kita mengandalkan apa? Sekoci, pelampung, karena masih jauh dari daratan. Apa yang menjadi konsekuensi? Ya terhimpit atau terkena oleh badai, ya udah hancur. Apalagi, ya sudah kita masuk ke dalam, ya oke, kalau percaya Tuhan, kita percaya Tuhan dan bertemu Tuhan di laut. Bertemu Tuhan di samudra, tapi yang belum percaya Tuhan, disitulah terjadi akhir hidup yang mungkin menuju tadi kecewa. Belum punya pengharapan dalam kehidupan. Saudara, dalam perjalanan darat, biasanya ini Pak Tumpal pasti driver yang handal ya. Kalau di jalan itu ada berapa belokan Pak? Pak Tumpal cuma 2, kan banyak jalan itu belokannya banyak Pak. Driving, Reverend Yopi driving, belokannya banyak atau cuma 2 kata Pak Tumpal? Apa ya Pak? Cuma kiri kanan. Saya kalau waktu itu lucu ya kalau lagi KKN, kuliah kerja nyata mahasiswa, nanya satu tempat terus tanya sama penduduk setempat, punten Bapak, dupi rum imah bumina palurah teh paling mana ya Pak eta? Oh caket atuh paling ditu na urang Sunda teh ya deket.
Padahal itu tuh masih jauh. Mangga belok wae ke kiri, teras ke kanan. Nah, teras ke kiri deui, ke kanan deui. Eta bumina palurah. Oh mohon atuh hatur nuhun. Pas jalan 6 kilo. Jadi itu dalam hidup kita seperti perjalanan dan kita memang akan menghadapi kalau di laut ya badai. Tapi kalau di darat kita melewati belokan. Dan belokan dalam hidup itu cuma 2, kiri atau kanan. Ya. Mari kita masuk lagi sedikit dalam renungan pagi ini. Saya mau menyebutnya bukan belokan kiri dan belokan kanan, tapi saya mau menyebutnya belokan yang benar dan belokan yang salah. Pak Tumbal ketika driving pernah salah belok, Pak? Pernah salah belok. Kalau salah belok gimana, Pak? Mundur lagi, terus belok lagi, terus masuk ke jalur yang benar. Hidup kita mungkin pernah begitu. Salah belok. Jadi saya mengatakan perjalanan kiri, belok kanan. Tapi kalau kita sebut belokan benar dan belokan yang salah. Kalau kita menganalogikan diri kita sebagai musafir yang berjalan seperti Rasul Paulus mau ke Roma lewat jalan laut, melewati berbagai tantangan di laut, di samudra, melewati Tanjung sampai ke daerah situ. Dan di situ naik kapal lagi menuju ke Roma. Tapi kalau dalam perjalanan darat, kita jalan terus tetapi kita menghadapi belokan dan belokan itu kiri kanan. Tetapi saya ingatkan belokan itu adalah belokan benar dan belokan salah. Saudara, belokan benar itu yang bagaimana? Benar ya itu mah udah enak aja kalau beloknya udah langsung pasti benar, gak kemana-mana. Itu udah benar belokannya. Dalam hidup kita ada dalam belokan yang benar? Oke, kalau dalam belokan benar mungkin kita tidak bermasalah. Oke. Bagaimana kalau kita ada di belokan yang salah? Di situ kita harus berpikir, oh iya berarti saya harus kembali pada belokan yang benar dan kembali kepada jalan yang benar. Saudara, saya tidak tahu berapa lama kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup. Ada yang sudah 70 tahun, 71, 79 atau 80, ada yang masih sangat muda, ada yang masih remaja, ada yang paruh baya, ada yang 40, ada yang ini. Saudara, sepertinya kalau kita berjalan dalam kehidupan itu kita akan menghadapi belokan-belokan itu. Belokan yang benar atau belokan yang salah. Menghadapi badai atau tidak menghadapi badai. Kalau kita ibaratkan itu sebagai satu belokan yang salah dan badai kehidupan yang kita lewati, siap. Apa yang kita andalkan? Tuhan atau manusia? Paulus sudah ingatkan, jangan belayar, tapi mereka bilang, lebih percaya sama jurumudi, sama nahkoda. Akhirnya mengalami kesukaran besar dalam pelayaran. Bagaimana dengan hidup kita? Kalau kita ada di belokan yang salah, jangan sampai kita mengeraskan hati. Ini udah salah. Tapi kekeh, tapi keras kepala. Benar ini mah, nggak salah. Siapa kamu ngasih tahu saya? Saya kan lebih tahu diri saya. Saya kan tahu. Saya orang yang bisa berpengalaman di sini dalam hidup saya. Tapi mengingatkan, no ini belokan kamu tuh salah. Enggak, benar. Dalam belokan yang salah, ingatlah, jangan lanjut dalam kesalahan itu. Karena mungkin akan menghadapi kesulitan lebih besar lagi di depannya. Sama seperti menghadapi badai tadi. Seharusnya udah berhenti aja di situ. Tapi mereka bilang ini musim dingin, wah nanti susah di situ. Paulus mengingatkan. Mereka bilang lanjut, silakan. Tapi di depan sana itu ada peristiwa yang dahsyat sekali sepanjang perjalanan Paulus menuju ke Roma. Dan menuju ke Roma itu mengalami kapal yang kandas dan kesulitan yang besar. Muatan harus dibuang dan tahanan-tahanan juga harus dilepaskan dan mereka belum sampai ke darat. Mereka harus lewati dulu laut di situ. Belum lagi tantangan lainnya. Saudara, kalau kita ada di belokan, ada di badai atau ada peringatan dalam hidup kita, jangan ada di tempat yang salah. Maksudnya apa di tempat yang salah itu?
di tempat yang bukan Tuhan inginkan di situ. Tuhan tidak menginginkan di situ. That's not God's destiny. Tapi kita ya udah. Soalnya ini lebih nyaman, soalnya ini lebih enak. Tapi Tuhan bilang bukan di situ. Tapi kita bersikeras enggak? Saya mau di situ. Maka silakan, itulah belokan yang salah. Kalau begitu belokan yang mana yang benar? Ya belokan yang benar. Belokan yang benar itu belokan yang mana? Belokan di mana disitulah Tuhan menginginkan kita berada. Tapi belokan yang benar itu suka susah sih, suka sulit sih. Iya, tetapi Tuhan inginkan kita di situ. Kalau kita di situ, oke, menghadapi kesulitan, menghadapi badai, menghadapi kesulitan, masalah, tetapi Tuhan ada di situ. Belokannya benar, yang ini belokannya salah. Kiri, kanan, benar, salah. Which turn are you going to take on? Ambillah belokan yang benar. Saudara, kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sudah kita kenal dengan baik, yaitu Raja Daud. Saudara, tema kita adalah mengandalkan Tuhan atau mengandalkan manusia. Mengandalkan itu berarti kita menaruh kepercayaan kita kepada siapa. Belokan kita salah, kembali belokan benar. Belokan benar, oke, apa artinya? Kita ada di tempat yang Tuhan inginkan dan disitulah kita mengandalkan Dia dalam segala hal. Disitulah kita menaruh kepercayaan kita kepada Tuhan di jalan yang benar itu, di jalan yang Tuhan inginkan itu. Raja Daud, apakah dia pernah belokan salah? Pernah. Justru di belokan salah itu dia mengalami kesulitan hidup dan bahkan sampai akhir masa kerajaannya tidak terlepas dari pertumpahan darah, tidak terlepas dari perpecahan. Pedang itu akan mengancam kerajaan dan hidupnya karena dia masuk belokan yang salah. Lalu belokan benar bagaimana dalam hidupnya? Kita melihat figur Raja Daud ini sebagai seorang yang luar biasa. Dulunya mungkin tidak dianggap waktu dia menggembalakan domba. Kakak-kakaknya bekerja, dia menggembalakan domba. Dia seperti tertolak oleh orang tuanya, tidak diperhatikan, tidak diabaikan. Lalu ketika Nabi Samuel datang dan mau mengurapi keturunan dari Isai, menggantikan Saul, Daud itu nggak ada di situ. Ada dia lagi di ngangon domba, lagi ada di padang, ya, mengangon domba itu. Diabaikan, tapi dia benar di situ dan Tuhan bilang itu anak Isai yang ke-8 itu yang akan menjadi raja. Saudara, mungkin dalam hidup kita ada di dalam satu masa-masa juga yang tertolak, terabaikan, tapi itu belokan kita benar di situ. Enggak apa-apa, karena Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Saudara, mari, siapa yang kita andalkan dalam hidup kita? Manusia atau Tuhan? Kalau kita lihat di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, itu jelas sekali dikatakan, diberkatilah dia yang mengandalkan Tuhan. Amin. Dalam perjalanan hidup, seperti Rasul Paulus melewati badai itu, melewati perjalanan laut, seperti kita melewati kehidupan, kalau melewati jalan darat, ambil belokan yang benar. Karena kalau belokan kita salah, kita harus kembali. Dan itu membutuhkan waktu. Dan kalau belokan kita benar, oke, menghadapi sulit, menghadapi masalah, menghadapi badai, tapi kita tahu siapa yang harus kita andalkan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Amin. Akan berbeda kalau kehidupan orang mengandalkan Tuhan dengan mengandalkan manusia. Sangat beda, bisa dilihat. Waktu diskusi dengan Pak Denny, dia katakan, iya dia memang punya kuasa orang itu
yang berkuasa, punya jabatan, punya segala macam. Dia boleh, dia berkuasa, tetapi dia tidak maha kuasa. Mungkin kita ada dalam hidup yang tertekan karena sesuatu hal, atau mungkin ada orang tertentu, atau ada apa yang buat, oke, dia bisa punya kuasa. Tapi dia tidak maha kuasa. Siapa yang maha kuasa? Hanya Tuhan Allah semesta alam. Dialah kekuatan kita dan dialah satu-satunya yang memang patut kita andalkan. Amin. Terakhir, bagaimana kita untuk tetap ada dalam belokan benar? Sekali-kali boleh dong belokan kita salah. Silahkan belokan salah, salah ngerem, salah pegang ini, masuk jurang, silahkan, mangga. Berarti kalau gitu hidup kita ya lebih baik ada di dalam jalurnya Tuhan. Boleh dong sekali-kali bandel dan silakan saja karena hidup itu memang pilihan. Tapi kan Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu maha baik. Kalau saya berbuat dosa, kalau saya berbuat salah, kan Tuhan ampuni. Yes, amin, Tuhan maha pengampun. Tetapi jangan lupa ada konsekuensi dari dosa. Seperti Raja Daud. Setelah dia melakukan perzinahan dengan Batsheba, diampuni Tuhan, yes. Tapi tidak lepas dari konsekuensi dosa itu. Jadi mangga pilih belokan yang mana? Benar atau salah? Oh, kalau kita nggak berani ambil belokan salah, kita ini bukan orang yang pemberani. Nggak ada adrenalinnya dalam diri kita. Nggak berani terima tantangan. Nggak ada challenge. Silakan. Karena kalau mengikuti jalannya Tuhan, belokannya Tuhan mah lebih aman pasti kata saya mah. Lebih enak. Ada tantangan? Iya, coba aja lihat Yusuf di penjara. Menyedihkan di situ sebelum dia diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir. Dibentuk oleh Tuhan hidupnya. Enggak enak itu belokan, tapi Tuhan tahu itu belokan kamu yang benar di situ belokan kamu teh. Tapi ini benar-benar sakit. Wah, di penjara itu sampai lupa juru minuman, sampai lupa juru roti itu. Ingat ya, bilang sama raja, saya ada di sini. Lupa. Sampai dia ada mimpi ya untuk Raja Firaun itu dan mereka selalu juru minuman ya. Dan ingat ada Yusuf itu. Dia bisa menafsirkan mimpi. Meskipun sakit, meskipun pahit, kalau itu memang Tuhan ingin di situ, oke, terima saja. Karena ada belokan yang benar dan di situ ada Tuhan dan kita mengandalkan Dia. Kalau belokan itu benar, yang sakit pun, kalau itu menjadi sesuatu yang lahir sebagai penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan akan lihat itu. Dalam penderitaan, dalam kesukaran, dalam kesulitan, gak punya uang, gak punya apapun, tapi hati kita menyembah kepada Tuhan, Tuhan akan lihat itu. Dan Tuhan tahu, aku berkenan kepadamu. Saudara, saya sih tadi kenapa begitu touching dengan lagu tadi. Karena dalam hidup kita itu ingin kenal Tuhan lebih dekat kan. Ingin kenal hatinya. Tuhan teh maunya apa? Hati Tuhan teh seperti apa? Tuhan bisakah aku lebih kenal hatimu? Kalau kita pacaran, kita PDKT sama kekasih kita terus jadian, ini untuk anak muda ya. Ditembak nih, nggak mati sih, maksudnya ditembak pernyataan cinta, diterima cintanya. Kenapa harus pacaran dulu? Supaya apa kita teh pacaran teh? Karena ingin mengenal hati dia lebih dekat lagi, betul tidak? Oh, kalau menyangkut masalah hati, itu betul-betul kedekatan. Betul-betul intimacy. Pacaran 10 tahun nggak menjamin bisa dekat sih kata saya. Tergantung keterbukaan hati itu. Kamu mengenal hatiku, aku mengenal hatimu. Saya rasa sama Tuhan juga gitu kan. Lord, I want to know you more. Deep within my soul, I want to know you. Lord, I want to know you. Ada nggak hati kita kayak gitu? Aku ingin kenal Tuhan lebih dekat lagi. To know you more, God. Kalau kita disayang Tuhan, dicintai Tuhan, apa sih yang menyenangkan kita? Kita balik cinta sama Tuhan. Benar? Kita lihat cintanya Tuhan.
Kita lihat hatinya Tuhan. Tuhan sayang aku. Terus kita diam aja. Tuhan sayang aku. Tuhan, aku sayang Engkau. Bisa nggak kita bilang itu sama Tuhan? Tuhan, I love you so much. Kalau untuk pacar aja, I could say, I love you so much. Can we say it to our God? I love you so much, Lord. More than anything else in the world. I love you. Jangan sampai love is only a feeling, but love is also a commitment. Jadi, indah sekali ya. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hatiku. Amin. Apalagi yang kita cari di dunia? I'm not too extreme in this case, tetapi ketika kita memutuskan mengikuti Yesus, itulah belokan kita yang terbaik dan terbenar. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tidak henti-hentinya bersyukur. Firman Tuhan itu berkuasa dan kata-kata itu berpengaruh, baik dalam pikiran orang, dalam hati orang, dalam perbuatan orang. Words are powerful, God. Words yang ada music is just like a song, dan lagu juga berpengaruh dalam hidup orang. Terlebih lagi, firman Tuhan, words of God, itu pasti berpengaruh dalam hidup orang dan bisa mengubahkan hidup orang karena ada kuasa dari firman Tuhan. Terima kasih untuk renungan pagi ini. Kami ingin ada di belokan yang benar dan kami ingin mengenal hati Tuhan dengan lebih dekat lagi, dan kami juga lebih sadar, lebih aware kalau ada bahaya-bahaya di depan hidup kami. Kami tahu kami kepada siapa harus mengandalkan selain kepada Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama-sama gereja di seluruh dunia. Bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati, pada hari ketiga dia bangkit kembali, ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa kami ini, kami berada di tengah-tengah bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin bangsa kami ini, mulai dari pusat sampai ke daerah, mulai dari presiden, anggota parlemen, anggota kabinet, sampai wali kota, RT, RW ya Tuhan. Tuhan berikan hikmat Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami ini, untuk memimpin bangsa kami ini
mengatasi segala persoalan yang dialami bangsa kami ini. Biarlah bangsa kami ini Tuhan semakin baju ya Tuhan. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di seluruh dunia, khususnya yang ada di Bandung ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin gereja Anglikan, para pastor yang ada di Bandung ini, juga yang di Subang ya Tuhan. Berikan pada mereka Tuhan hikmat dalam menggembalakan semua jemaat-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bishop kami Reverend Titus Chung, Din kami Reverend Timothy Chong, Associate Din kami Reverend Yopi Buyung. Tuhan, kami serahkan Tuhan para pemimpin kami ini, berikan pada mereka Tuhan hikmat ya Tuhan. Biarlah Roh-Mu Tuhan memenuhi mereka ya Tuhan. Kami serahkan para pemimpin gereja Anglikan kami ini ya Tuhan, juga keluarga mereka. Kami serahkan segala aktivitas dan pelayanan mereka ya Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu ya Tuhan, di mana kami diingatkan Tuhan dan dikuatkan iman kami ya Tuhan. Di mana ketika kami ya Tuhan mengalami segala pergumulan atau persoalan yang kami hadapi, biarlah kami harus mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk Ibu Rida yang telah menguraikan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati menyertainya. Biarlah Roh-Mu Tuhan selalu memenuhinya ya Tuhan. Tuhan berkati segala aktivitas dan pelayanannya. Tuhan berkati juga suaminya Pak Denny. Tuhan berkati anak-anaknya Aldo dan Amel ya Tuhan. Kami serahkan segala aktivitas mereka dan masa muda mereka ya Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Tuhan dalam kemurahan-Mu. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa ya Tuhan, kami bersyukur untuk Pak Agus Muji yang telah pulang dari rumah sakit ya Tuhan, di mana ya Tuhan dia sudah dapat melayani dan melakukan segala aktivitasnya ya Tuhan. Tuhan berkati segala pelayanan dan aktivitasnya. Tuhan berkati rumah tangganya ya Tuhan. Tuhan, kami serahkan Pak Agus ini hanya di dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat ya Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Mungkin yang ada mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang mengalami pergumulan ekonomi. Biarlah Tuhan memulihkan pergumulan ekonomi mereka ya Tuhan. Biarlah nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu ya Tuhan, di mana ya Tuhan STT Saint Paul yang akan wisuda tanggal 25 ini ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semuanya, biarlah semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Tuhan, anak-anak-Mu ya Tuhan yang wisuda, biarlah Tuhan pakai mereka melayani Tuhan semakin maju lagi ya Tuhan. Kami serahkan anak-anak-Mu yang diwisuda ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, juga para dosen ya Tuhan. Biarlah Tuhan STT Saint Paul ini semakin baju dan mengeluarkan para pelayan-pelayan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan seluruhnya jemaat hanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita diberkati firman Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Rida yang telah menguraikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memberikan persembahan kita yang di rumah dapat mentransfer ke rekening gereja. Selamat memberi, marilah kita memberi dengan sukacita. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita bersama. Bagimu-lah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu. Dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk. Pengumuman saya serahkan kepada Ibu Natalina. Baik, sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Rida yang sudah memberkati kita semua dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Ibu Rida, Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mengucapkan selamat datang, selamat bergabung kepada Bapak Ibu yang pertama kali hadir baik secara onsite maupun secara online. Dan senantiasa kami menantikan kehadiran kembali di hari-hari Minggu yang akan datang. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun di bulan Juni. Gak ada muncul sih di grup, ada muncul tapi tidak beribadah di sini, cuma ada di sel grup. Tuhan memberkati bagi Bapak Ibu yang berulang tahun. Dan seperti biasa kita akan bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang. Nah hari Minggu yang akan datang tanggal 26 kita akan dilayani oleh Pastor Lin Simanjuntak. Dan pada hari itu beliau berulang tahun dan dia mengadakan syukuran. Diharapkan kepada Bapak Ibu yang bisa hadir untuk boleh hadir beribadah secara onsite. Dan satu lagi, gereja sudah membuka ibadah secara onsite. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin beribadah secara langsung datang ke gereja, monggo dipersilahkan. Mungkin ada tambahan dari referen? Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, teman-teman mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. My mind to Calvary, where Jesus bled and died for me. I see His wounds, His hands, His feet, my Savior on that cursed tree. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God.
praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. His body turned in robes of white. The blazing sun shall pierce the night, and I will rise among the saints, case transfixed in Jesus' face. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Baik, saudara-saudara sekalian, kita bangkit berdiri. Oh, yang di Subang boleh berdiri juga, yang di Subang boleh, ya. Yang di rumah saya lihat Pak Alamta juga ikut berdiri, ya. Iya, bagus, ya. Jadi kita walaupun terpisah, cuma hati-hati kalau yang duduk itu di rumah mungkin cuma pakai celana pendek. Kalau berdiri saya pernah alami, jadi diketawain sama teman-teman. Baik, di sana ada Pak Agus, di Kamboja ada Ray, di Manado juga ada Andre ya. Oh, sudah pulang. Oke. Baik. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai kita semua senantiasa. Bersama kita katakan amin, amin. Silakan duduk kembali untuk kita berdoa secara pribadi atau bersaat teduh. Mau terima diriku karena kasih-Nya, karena kasih-Nya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.